Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 4K15, akan mempresentasikan tentang salah satu sertifikasi ISAKA, yaitu Kriste. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari Darukuni Riza, Fatana Lendra Genza, Nadira Putri Bimono, Rehan Nur Hafiz, dan Ramdhani Suhandi. Topik pembahasan yang akan dipaparkan yaitu menjelaskan pengertian Kriste, tujuan dan manfaat sertifikasi Kriste, prosedur memperoleh sertifikasi, isi dan domain Kriste, framework yang digunakan, dan studi kasus dan contoh soal dalam ujian Kriste. Tujuan dari sertifikasi Kriste ini ada untuk membekali profesional TI dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko TI. Mastiin kalau manajemen risiko TI itu sejalan dengan tujuan bisnis organisasi, lalu meningkatkan kapabilitas dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kontrol sistem informasi, serta menyiapkan peserta untuk mendukung tata kelola dan kepatuhan perusahaan secara menyeluruh. Jadi, CRISPR atau Certified in Risk and Information System Control adalah sertifikasi profesional dari ISAKA yang berfokus pada identifikasi, penilaian, pengelolaan risiko teknologi informasi, dan juga penerapan kontrol sistem informasi. Sertifikat ini dirancang untuk orang yang ingin menunjukkan kompetensinya dalam manajemen risiko TI secara strategis dan teknis. Nah, umumnya sertifikasi CRISPR ini ideal untuk profesional yang terlibat dalam manajemen risiko TI dan kontrol sistem informasi, seperti IT Risk Manager, Information Security Manager, IT Auditor, Project Manager, Business Analyst, Professional GRC atau Governance, Risk, dan Compliance, dan juga Compliance Officer. Yang tugasnya itu untuk mastiin perusahaan ini sudah mematuhi regulasi dan kebijakan atau belum. Kemudian ada beberapa perbandingan antara sertifikasi CRISPR dengan sertifikasi yang lainnya, yaitu untuk CRISPR, CISA, dan CISM, penyelenggaraannya semuanya ISAKA, tapi untuk CISA atau Certified Information System Auditor ini biasanya fokus utamanya itu untuk auditing sistem informasi, dan target pesertanya itu IT Auditor, Compliance, dan Compliance Officer. Lalu untuk CISM atau Certified Information Security Manager, ini fokus utamanya ke strategi dan manajemen keamanan, yang biasanya target pesertanya ini untuk Information Security Manager dan Governance Officer. Kemudian untuk sertifikasi CISSP atau Certified Information System Security Professional diselenggarakan oleh International Information System Security Certification Consortium. Fokus utamanya itu mencakup keamanan informasi secara menyeluruh, jadi bukan hanya teknis, tapi juga bisa untuk kebijakan, arsitektur, dan manajemen. Biasanya target pesertanya itu security analyst dan arsitek. Kemudian ada sertifikasi PMI RMP atau Project Management Institute, Risk Management Profesional yang diselenggarakan oleh PMI atau Project Management Institute. Ini fokus utamanya itu spesifik ke risiko dalam proyek dan mitigasinya. Dan biasanya target pesertanya ini untuk project manager dan risk officer. Kemudian ada IRM Certification yang diselenggarakan oleh Institute of Risk Management. Ini sertifikat itu bersifat general, jadi cocok untuk sektor non-IT juga, contohnya kayak perbankan, pemerintahan, dan energi. Biasanya target pesertanya itu untuk risk officer yang lintas sektor TI. Yang terakhir ada CRMA atau Certification in Risk Management Assurance yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors yang biasanya fokus utamanya itu kuat di area tata kelola dan assurance atau jaminan dalam manajemen risiko yang biasanya target pesertanya itu untuk internal auditor. Adapun beberapa manfaat dari sertifikat QSC yaitu yang pertama ada pengakuan global. Jadi sertifikasi Krishna ini dikeluarkan oleh ISAKA, yaitu sebuah organisasi internasional yang populer di bidang tata kelola TI. Kemudian keahlian profesional dalam manajemen risiko TI dan pengendalian sistem informasi ini sudah diakui secara global oleh perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah.
Kemudian ada untuk peningkatan karir. Sertif ini dapat meningkatkan daya saing dalam pasar kerja yang tentunya semakin kompetitif, lalu dapat memberi peluang promosi ke posisi yang strategis dan dianggap sebagai nilai tambah oleh perekrut, terutama di perusahaan yang memprioritaskan pengelolaan risiko. Lalu manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan profesional dalam risk management. Sertifikasi ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang identifikasi, evaluasi, dan respons terhadap risiko. Ini juga dapat meningkatkan kemampuan supaya manajemen risiko ini sejalan dengan tujuan bisnis setiap organisasi dan juga menyediakan kerangka kerja untuk mengendalikan sistem informasi yang lebih efektif. Kemudian sertifikasi ini bermanfaat untuk posisi yang relevan sama seperti slot sebelumnya, contohnya seperti risk analyst yang tugasnya menganalisis dan mengevaluasi risiko operasional dan teknologi. Lalu ada IT auditor yang tugasnya auditing sistem informasi. Kemudian ada IT risk manager yang tugasnya bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko TI. Dan contoh terakhir ada information security manager yang tugasnya tuh mengelola dan ngelanjutin kebijakan dan kontrol keamanan informasi berdasarkan hasil manajemen risiko. Yang dimana hasil manajemen risiko ini adalah hasil kolaborasi antar tim dan analisis berdasarkan data, sistem, dan kebutuhan bisnis. Kemudian, langkah untuk mendapat sertifikat Christie ini pertama bisa daftar lewat situs ISAKA, kedua persiapannya bisa belajar pakai buku Christie Review Manual atau latihan soal resmi. Lalu ketiga, ujiannya itu terdiri dari 150 soal pilihan ganda dengan waktu 4 jam dan skor minimalnya harus mencapai 450 dari 800. Lalu keempat, pengalaman kerja. Nah, ini penting, jadi pesertanya harus ada pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang risiko atau kontrol TI dan harus nyangkut di minimal 2 domain Crisce yang akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi intinya, misalnya kalian pernah bikin analisis risiko atau rencana mitigasi, itu udah termasuk domain Crisce. Tapi kalau belum punya pengalaman, kalian bisa ikut ujian dulu, terus kumpulin pengalaman dalam 5 tahun. Terakhir untuk pemeliharaannya, jadi tiap tiap tahun harus kumpulin 20 CPE atau Continuing Professional Education, yaitu semacam poin dari pelatihan atau seminar agar sertifikat itu tetap aktif selama 3 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide pengantar domain KRIS. Nah, yang pertama itu ada domain governance. Kemudian yang domain yang kedua itu ada IT risk assessment. Yang ketiga ada risk response and reporting. Dan yang keempat ada information technology and security. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Next slide. Oke, untuk domain yang pertama yaitu ada governance atau tata kelola. Jadi untuk domain governance ini dia tujuannya untuk memastikan gimana resiko TI ini bisa sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Jadi resiko TI ini eee, gimana caranya tidak menghambat tujuan bisnis. Nah, di sini ada aktivitas utamanya. Yang pertama ada menyusun kebijakan resiko TI. Nah, ini penting banget ya untuk organisasi supaya punya aturan yang jelas dalam mengelola resiko TI. Kemudian yang kedua ada merancang strategi tata kelola. Nah, ini supaya apa? Supaya ada arah yang jelas gitu, supaya organisasinya itu nggak asal jalan aja. Jadi dia punya arah yang jelas. Kemudian yang ketiga ada membangun budaya sadar risiko. Nah, ini artinya semua pihak yang ada di organisasi itu harus sadar gitu untuk siap menghadapi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, contohnya perusahaan menetapkan kebijakan TI untuk mendukung ekspansi ke e-commerce. Kemudian bisa juga dengan membuat aturan soal keamanan data. Misalnya seperti semua transaksi online itu harus dienkripsi supaya datanya aman. Nah, kenapa sih ini berguna? Kenapa sih ini relevan gitu ya? Karena dengan tata kelola yang baik, TI itu bisa mendukung visi bisnis. Nah, selain itu bisa juga untuk mengurangi konflik antar apa yang dibutuhkan oleh TI dan juga tujuan perusahaan. Kemudian untuk bobot ujiannya itu adalah 26%. Nah, kenapa sih 26%? Nah, karena domain governance ini bisa dibilang sebagai, pondasi awal gitu ya.
Jadi kalau misalkan dari awalnya udah salah, maka ke depannya juga akan salah atau kacau gitu. Jadi penting banget untuk kita memahami domain yang pertama ini secara mendalam. Makanya bobotnya itu cukup besar ya. Meskipun ini bukan yang paling besar tapi itu cukup besar. Next, untuk domain yang kedua yaitu adalah IT Risk Assessment. Nah, untuk domain yang kedua ini kita fokusnya itu mengidentifikasi atau menilai gitu. Kira-kira ancaman apa aja sih yang akan mungkin terjadi di sistem TI kita gitu. Nah, setelah itu kita bisa menilai nih seberapa besar kemungkinan resiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya kalau misalkan itu sampai kejadian. Nah, adapun aktivitas utamanya itu meliputi pembuatan risk register atau daftar risiko, kemudian evaluasi risiko dan juga penentuan prioritas risiko. Nah, contohnya misalkan kita punya sistem pembayaran digital gitu ya. Jadi kita harus pikirin nih resiko apa yang akan mungkin terjadi. Misalkan seperti akses ilegal ke database atau sistemnya down pas jam sibuk. Nah, itu harus segera masuk ke daftar resiko atau risk register yang tadi. Supaya kita tuh bisa cepat melakukan evaluasi dan bisa menjadi prioritas untuk segera diperbaiki gitu. Nah, untuk bobotnya yaitu 20%. Nah, karena dia jadi dasar dari proses manajemen risiko. Karena tanpa analisis risiko yang tepat, itu bisa jadi langkah berikutnya itu jadi salah gitu. Jadi tapi karena ini baru tahap awal, jadi, persennya itu nggak sebesar domain yang lebih strategis, kayak misalkan yang setelah ini. Next slide. Nah, untuk domain yang ketiga itu ada risk response and reporting atau, respon risiko dan pelaporan. Kalau sebelumnya kita itu identifikasi dulu dan nilai resikonya, nah sekarang kita udah masuk ke tahap ambil tindakannya. Jadi kita pilih strategi nih, apakah risiko itu kita mau hindari atau kita transfer atau kita, eee, mitigasi atau kita terima gitu. Contohnya misalkan kita tahu ada ancaman kebocoran data yang sangat tinggi gitu, maka kita bisa nih respon dengan enkripsi data atau dengan pembatasan akses atau, pelatihan keamanan gitu buat para karyawan supaya bisa lebih sigap menghadapi ancamannya. Nah, setelah kita memberikan respon, kita juga harus melaporkan nih hasil dari penanganan risiko ini ke pihak yang, bertanggung jawab gitu. Supaya mereka tahu kondisi di lapangan itu seperti apa dan juga bisa segera ambil keputusan kalau misalkan memang sangat dibutuhkan. Nah, kenapa bobotnya kita bisa lihat itu dia paling tinggi ya, 32%. Karena, di domain yang ketiga ini bisa dibilang semua keputusan penting akan diambil gitu ya. Baik itu tindakannya dan juga pelaporannya itu sangat dilihat. Tindakan dan pelaporan yang tepat itu bisa sangat menentukan gitu ya, berhasil atau enggaknya sih manajemen resiko itu secara keseluruhannya. Oke, next slide. Ini domain yang keempat yaitu information technology and security atau teknologi informasi dan keamanan. Nah, untuk di domain yang keempat ini kita penting ya di era digital, yaitu keamanan sistem TI. Nah, ini tujuannya untuk mengevaluasi dan juga menjaga kontrol keamanan lingkungan TI. Itu bisa meliputi audit keamanan TI atau memastikan sistem kita sesuai dengan standar internasional seperti ISO atau NIST. Dan juga kita bisa memonitor atau memantau insiden-insiden yang bisa jadi ancaman di masa yang akan datang. Nah, untuk contohnya, kita bisa mengaudit firewall perusahaan. Nah, terus kita lihat nih dan ternyata ketahuan ada celah. Nah, itu bisa langsung jadi alert gitu buat kita untuk segera memperbaiki. Terus kita perbaiki sesuai dengan standar ISO 27701. Nah, jadi memang kerjaan di domain ini itu cukup teknis ya bisa dibilang dan langsung berdampak ke perlindungan sistem. Nah, untuk bobotnya yaitu 22%. Kenapa sih 22%? Karena, resiko keamanan TI ini nggak bisa ditoleransi ya, karena sekali kebobolan bisa bikin kerugian yang cukup besar, bahkan sampai, reputasi perusahaan itu bisa jatuh gitu. Jadi aspek keamanan TI ini harus betul-betul dikuasai. Next slide. Selanjutnya ada pemanfaatan beberapa framework pada proses sertifikasi CRISC. Nah, apa sih peran framework itu?
sesuai dengan namanya gitu ya, framework, kerangka kerja. Berarti bisa dibilang perannya itu adalah sebagai kerangka kerja atau sebagai struktur atau sebagai, panduan untuk manajemen resiko TI. Nah, di sini ada 4 framework utama. Yang pertama ada, COVID 2019, kemudian ada ISO, kemudian ada NIST ERM dan juga COSO ERM. Next slide. Nah, ini selanjutnya ada pemanfaatan COVID 2019. Oke, untuk COVID 2019 ini, cukup banyak digunakan ya, karena, COVID ini bisa dibilang sangat fleksibel, jadi dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap organisasi, baik skala kecil maupun yang skala besar. Nah, di COVID 2019 ini ada domain utamanya ada 5. Yang pertama itu ada EDM atau Evaluate, Direct, dan juga Monitor. Ini lebih ke pengawasan dari level manajemen puncak atau top manager. Kemudian ada APO atau Align, Plan, Organize. Nah, ini fokusnya lebih ke perencanaan ya, perencanaan strategi TI. Ada BAI, Build, Acquire, Implement. Nah, ini lebih ke pembangunan dan juga pengadaan sistem TI. Kemudian ada Deliver, Service, Support. Ini lebih, ke service, pelayanan pelayanan operasional TI. Kemudian ada MEA, Monitor, Evaluate, Access. Ini berperan dalam penilaian atau pengawasan kinerja sistem TI. Jadi aktivitas utamanya itu mulai dari merancang strategi TI, kemudian menyusun proses tata kelola, sampai juga memantau kinerja sistem. Jadi framework ini bukan cuma sekedar teori aja, tapi benar-benar bisa jadi panduan di, dunia nyatanya. Next slide. Selanjutnya, contoh dan juga relevansi dari COVID 2019. Jadi framework ini dirancang untuk membantu perusahaan, untuk mengatur TI agar tetap sejalan dengan tujuan bisnisnya. Nah, misalnya ada perusahaan retail gitu ya, dia mau ekspansi ke e-commerce. Nah, COVID bisa nih dipakai untuk menyusun strategi TI-nya, seperti memastikan semua transaksi online dienkripsi demi keamanan data pelanggan. Nah, untuk relevansinya, framework ini mendukung domain tata kelola seperti KRIS ya, domain governance ya, yang fokusnya pada manajemen risiko dan kontrol sistem TI. Selain itu, COVID juga memastikan semua aktivitas TI tetap selaras dengan visi bisnis perusahaan. Ya, sesuai dengan domain KRIS yang pertama tadi ya, governance, itu untuk memastikan risiko TI itu bisa sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Nah, manfaatnya COVID itu sangat fleksibel banget. Itu bisa digunakan di berbagai industri. Dan yang paling penting, framework ini menyediakan struktur yang jelas untuk menyusun strategi TI. Jadi semua prosesnya itu bisa, terarah gitu dan terukur. Next slide. Selanjutnya selanjutnya ada Tosa Enterprise Risk Management atau IRM. Adalah framework untuk mengelola risiko secara holistik di seluruh organisasi. Framework ini memiliki 5 komponen, yaitu ada tata kelola dan budaya, strategi dan penetapan tujuan, kinerja, tinjauan dan revisi, serta informasi komunikasi dan pelaporan. Kalau TOS kalau TOS ini kayak ngelola risiko buat seluruh perusahaan. Nggak cuman TI, punya 5 bagian, kayak bikin budaya risiko sama laporan ke manajemen, apa yang dilakukan, nyambungin risiko TI sama strategi bisnis, misalnya nentuin apakah investasi TI sepadan. Terus cek risiko lintas departemen, kayak risiko TI bikin produksi telat, juga bikin laporan biar semua tim tahu. Next. Contoh, perusahaan teknologi mau merger sama perusahaan lain, pakai contoh CRM. Tim Kris cek risiko TI, supaya sistem nggak cocok, terus bikin rencana biar merger lancar. Merger lancar itu masuk domain tata kelola sama respon risiko. Contoh ini luas, jadi cocok buat yang mau lihat gambaran besar. Next. Lalu ada ISO IEC 27005. Itu adalah standar internasional untuk manajemen risiko keamanan informasi.
Framework ini menyediakan proses 8 langkah, termasuk identifikasi aset informasi, analisis ancaman dan kerentanan, evaluasi risiko, dan penanganan risiko untuk melindungi informasi sensitif. Nah, ISO IEC 2705 ini fokus ke keamanan informasi, kayak jaga-jaga biar data nggak bocor. Dia punya 8 langkah, mulai dari cari tahu apa yang perlu dilindungin, sampai bikin rencana ngatasin resiko. Apa yang dilakukan? Yaitu identifikasi aset, misalnya database pelanggan, terus cek ancaman kayak hacker atau malware. Habis itu bikin mitigasi, misalnya pasang autentikasi 2 faktor. Next. Contohnya, eee, contohnya bayangin bank bikin aplikasi mobile pakai ISO IEC 27005. Tim TI cek ke risiko database data nasabah bocor, temu ancaman phishing, terus pasang kode OTP buat login. Itu masuk domain penilaian resiko sama respon resiko di CRISC. Framework ini detail banget, cocok buat yang pengen keamanan ketat. Next. Selanjutnya, ada jenis Risk Management Framework atau RMF. Itu kerangka kerja untuk mengelola risiko keamanan dan privasi dalam sistem informasi. Framework ini terdiri dari 7 langkah, yaitu persiapan, kategori sistem, seleksi kontrol, implementasi, penilaian, otorisasi, dan pemantauan berkelanjutan. NIS RMF ini kayak checklist super rapi buat keamanan TI dan privasi. Punya 7 langkah. Mulai dari nyiapin rencana sampai 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 pantau sistem terus-terusan. Apa yang dikerjain? Yaitu ke kategori sistem, misalnya nentuin sistem mana yang kritis, kayak database rumah sakit, terus pilih kontrol keamanan kayak pasang firewall, juga pantau kepatuhan biar sesuai aturan. Next. Selanjutnya, contohnya, rumah sakit punya sistem data pasien. Pakai ini CRMF, tim TI kasih label kritis ke sistem itu. Pasang kontrol privasi kayak enkripsi, terus cek tiap bulan biar nggak kena hack. Ini nyambung ke domain TI dan keamanan CRISC. Soalnya fokus ke kontrol dan audit. Ini sering dipakai di pemerintah dan perusahaan swasta. Next. Lalu ada, perbandingan antar framework CRISC. Framework yang pertama adalah COBIT. Fokus utamanya adalah tata kelola dan manajemen IT atau TI. Framework ini digunakan oleh semua jenis organisasi, baik skala kecil maupun besar. Kelebihan COBIT adalah mampu menjelaskan bagaimana TI bisa mendukung tujuan bisnis secara jelas. Framework ini dikembangkan oleh ISACA dan memiliki kontrol yang menyeluruh. Framework selanjutnya adalah ISO IEC 27005 yang fokus pada manajemen risiko keamanan informasi. Framework ini digunakan oleh organisasi yang menerapkan ISO 27701, yaitu standar keamanan informasi. Kelebihannya adalah memberikan detail lengkap tentang pengelolaan risiko keamanan informasi secara berbasis risiko. Yang ketiga ada NIS RMF atau Risk Management Framework dari NIS. Fokus utamanya adalah kerangka kerja manajemen risiko sistem informasi. Berbasis pada siklus hidup sistem, framework ini digunakan oleh organisasi pemerintah dan swasta. Kelebihannya adalah memberikan langkah-langkah komprehensif serta dukungan untuk kepatuhan dan pemantauan berkelanjutan terhadap risiko TI. Yang terakhir ada TOSO RM yang fokus pada manajemen risiko organisasi secara menyeluruh. Framework ini digunakan oleh perusahaan sektor publik dan swasta. Kelebihan utamanya adalah sudah terintegrasi dengan strategi bisnis, serta memiliki cakupan risiko enterprise termasuk risiko teknologi informasi. Next. Oke, sekarang, kita masuk ke tools dalam CRISC. Yang pertama adalah software-nya. Software, Governance, Risk, and Compliance atau GRC adalah platform teknologi untuk mengelola tata kelola, risiko, dan kepatuhan dengan fungsi otomatisasi, pelacakan risiko, dan pelaporan. Jadi software GRC ini kayak sistem super cerdas buat ngurusin risiko. Contohnya,
ServiceNow atau RSA Archer. Mereka bikin semuanya otomatis. Apa yang dilakukan? Pertama, bikin risk register tanpa capek nulis manual. Kedua, pantau kepatuhan. Misalnya pastiin perusahaan nggak langgar aturan data. Ketiga, bikin laporan risiko yang rapi buat bos, seperti gambar yang di samping. Kayak gini dashboard ServiceNow-nya. Kelihatan keren dan jelas, cocok banget buat domain. Penilaian sama respons risiko Chris-C, soalnya bikin data risiko gampang dikelola. Kemudian ada teknis analisis risiko. Teknis analisis risiko adalah metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko TI, seperti risk heat map dan key risk indicator atau KRIS. Teknik analisis ini kayak peta harta karun buat nemuin risiko, mana yang paling bahaya. Contohnya risk heat map, kasih warna merah buat risiko gede, hijau buat yang aman, atau KRIS. Kayak lampu peringatan kalau sesuatu bakal bermasalah. Apa fungsinya? Bikin peta risiko biar tahu mana yang harus ditangani duluan. Cek tren risiko dan bantu putusin langkah apa yang diambil. Seperti di heat map-nya. Lihat kayak gini, heat map-nya bikin risiko kelihatan jelas. Ini top buat domain penilaian risiko Chris-C. Next. Selanjutnya ada template risiko. Template risiko adalah dokumen standar untuk mengatur analisis risiko seperti Business Impact Analysis atau yang disingkat BEA dan Risk Assessment Matrix untuk mendokumentasikan risiko secara terstruktur. Template risiko ini kayak formulir siap pakai biar kerjaan risiko nggak berantakan. Contohnya BIA buat ngitung seberapa parah kalau sistem mati, atau Risk Assessment Matrix buat kasih skor risiko. Apa yang bakal dilakuin? Bikin data risiko rapih, bantu dokumentasi buat Chris-C, dan bikin gampang ceritain risiko ke tim yang lainnya. Nih contoh matriks yang bisa dilihat pada slide risiko. Jadi risiko diurut yang paling tinggi, cocok buat domain respon risiko karena bisa bantu laporan apa aja yang udah dikerjain. Sekarang kita ke tips biar bisa lulus ujian sertifikasi Chris-C. Ujian ini lumayan menantang, tapi dengan tips ini kita bisa bikin tingkat kelulusan meningkat. Yang pertama, kenali format ujiannya. Pertama, pahamin dulu gimana ujiannya. Soalnya ada 150, semua pilihan ganda, dan waktu cuma 4 jam. Jadi kira-kira 1,5 menit per soal. Biar nggak panik, coba latihan pakai timer. Mulai dari soal gampang, baru ke yang bikin pusing. Yang kedua, fokus pada 4 domain. Seperti pembahasan sebelumnya, setiap domain punya bobot beda. Respon risiko paling gede 32%. Jadi pelajarin ini dulu, tapi jangan skip yang lain. Misal di tata kelola, pahamin cara bikin kebijakan risiko, caranya bisa bikin catatan ringkas per domain kayak mind map. Yang ketiga, ada pakai materi resmi. Menggunakan buku Chris-C Review, manual, sama QAI database dari ISAKA. Misalnya baca manual seminggu sekali, terus jawab 30 soal QIA tiap weekend. Kemudian yang keempat, kita harus banyakin latihan soal. Latihan soal itu kunci. Soal-soal latihan itu nunjukin pola ujian. Kayak bedain risk response atau CSF. Makin banyak latihan, makin jago eliminasi jawaban yang salah. Yang kelima, bikin jadwal belajar. Terakhir, susun jadwal belajar. Bisa pakai aplikasi kayak Notion atau Google Calendar biar lebih gampang. 2 bulan aja udah cukup kalau konsisten latihannya. Kemudian yang keenam, ada ikut komunitas belajar. Bergabung sama forum atau grup belajar atau berbagi-bagi tips. Yang ketujuh, pahami etika profesional. Ketahui aturan dan etika kode etik selama proses ujian. Melatih. Yang kedelapan, ada melatih manajemen waktu. Biasakan membagi waktu saat latihan agar efektif di hari ujian.
Yang ke-9 ada analisis studi kasus, perbanyak latihan soal berbasis studi kasus. Yang ke-10 kita ada percaya diri, percayalah pada proses dan tetap tenang saat ujian berlangsung. Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah penyelesaian untuk studi kasus pertama, yaitu risiko TI pada aplikasi e-wallet, sebuah startup fintech. Tantangan utama di sini adalah risiko kebocoran data pengguna dan kepatuhan terhadap regulasi OJK. Kita akan menggunakan pendekatan CRISC, khususnya dari domain 2 atau penilaian risiko TI, dan domain 3 respons risiko dan pelaporan dengan framework ISO atau IEC 27005. Mari kita bahas langkah demi langkahnya. Nah, yang pertama ada penetapan konteks risiko. Pertama, kita harus menetapkan konteks risiko. Ini berarti mengidentifikasi aset kritis seperti data pengguna dan server aplikasi, serta menentukan ruang lingkup risiko berdasarkan regulasi OJK. Misalnya, data transaksi dianggap aset utama yang rentan terhadap ancaman seperti hacking. Langkah ini penting sekali untuk memahami apa yang perlu dilindungi dan mengapa. Dengan konteks yang jelas, kita bisa fokus pada risiko yang benar-benar relevan. Yang kedua, ada penilaian risiko. Langkah kedua adalah menilai risiko. Kita membuat risk register menggunakan alat seperti risk assessment matrix untuk mengevaluasi probabilitas dan dampak. Dalam kasus ini, kebocoran data memiliki probabilitas tinggi dan dampak besar, seperti kerugian finansial atau reputasi. Hasilnya resiko ini jadi prioritas utama. Penilaian ini membantu kita memahami seberapa serius ancaman yang dihadapi dan mana yang perlu ditangani segera. Selanjutnya yang ketiga ada perancangan respons risiko. Kita merancang respon risiko untuk mengembangkan kontrol mitigasi seperti enkripsi end-to-end dengan standar AES 256 untuk data sensitif dan autentifikasi dan 2 faktor untuk akses pengguna. Kita juga mengintegrasikan alat seperti ServiceNow untuk memantau ancaman secara real time. Langkah ini memastikan bahwa solusi yang kita pilih efektif dengan sesuai dengan kebutuhan keamanan aplikasi. Kemudian yang keempat ada implementasi dan pemantauan. Setelah kontrol dirancang, kita masuk ke tahap implementasi. Kontrol seperti enkripsi atau autentifikasi diterapkan, lalu diuji melalui penetration testing untuk memastikan tidak ada celah keamanan. Kita juga menyusun laporan risiko setiap kuartal atau untuk manajemen yang menunjukkan bahwa risiko kebocoran data turun 60% setelah implementasi. Pemantauan ini memastikan solusi kita bekerja dengan baik dan tetap relevan. Yang kelima itu ada kepatuhan regulasi. Terakhir, kita memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK. Ini dilakukan dengan audit kepatuhan dan pelatihan karyawan tentang keamanan data. Hasilnya, aplikasi e-wallet tidak hanya aman, tetapi juga memenuhi semua persyaratan regulasi, sehingga siap diluncurkan untuk publik. Selanjutnya, eh, kita akan membahas studi kasus kedua ya, yaitu sistem perpustakaan digital universitas yang menghadapi masalah misalignment dengan kebutuhan akademik dan risiko downtime sistem. Kita akan menggunakan domain 1 atau tata kelola dan domain 4 teknologi informasi dan keamanan dari CRISC dengan framework COVID 2019. Baik, untuk melanjutkan studi kasus yang kedua, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama itu adalah penetapan tata kelola TI, di mana langkah pertama ini tujuannya untuk menetapkan tata kelola TI yang selaras dengan kebutuhan akademik. Di sini menggunakan prinsip dari framework COVID 2019, khususnya APO01, di mana proses pembentukan komite tata kelola TI ini melibatkan perwakilan akademik dan teknis. Dan komite ini menetapkan kebijakan seperti akses
kompatibilitas sistem selama 24/7 jam untuk mahasiswa. Dan langkah ini harapannya memastikan bahwa sistem TI mendukung visi akademik, dari universitas itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada analisis risiko downtime, di mana langkah-langkah ini tujuannya untuk menganalisis resiko downtime. Eee, di sini kita melakukan business impact analysis atau template BIA yang sudah di-mention sebelumnya, di mana dengan biaya template ini tujuannya untuk mengevaluasi dampak kegagalan sistem kritis seperti server down dari server perpustakaan itu sendiri dan hasilnya, downtime lebih dari 4 jam dapat mengganggu proses pembelajaran secara signifikan. Harapannya analisis ini membantu kita memahami urgensi dan prioritas risiko yang dihadapi. Lalu yang ketiga itu, perancangan kontrol keamanan, di mana di sini kita merancang kontrol untuk mencegah downtime itu sendiri, dengan mengimplementasikan redundansi server dan sistem backup otomatis untuk menjaga kontinuitas operasional. Dan selain itu, dengan menggunakan Qobit, dashboard juga bisa untuk memantau kesehatan sistem secara real time. Contohnya sistem failover memungkinkan server cadangan mengambil alih jika server utama gagal. Dan kontrol ini juga meningkatkan keandalan sistem. Next. Yang keempat ada audit dan pengujian. Langkah keempat ini adalah proses mengaudit dan menguji sistem. Dengan ini kita melakukan audit kepatuhan terhadap standar ISO 27001 dengan tujuan untuk memastikan keamanan sistem. Dan di sini juga, proses pengujian ketahanan melalui simulasi kegagalan server yang bisa menunjukkan bahwa sistem bisa pulih dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan langkah ini juga memverifikasi bahwa kontrol yang diterapkan benar-benar efektif. Dan proses yang terakhir, yang kelima, yaitu pelatihan dan komunikasi. Proses ini, tujuannya untuk melatih staf perpustakaan tentang pengelolaan sistem digital yang dibuat dan mengkomunikasikan, kebijakan baru kepada mahasiswa dan dosennya. Harapannya hasilnya itu kepuasan pengguna bisa meningkat sebesar 75% karena sistem jadi lebih mudah diakses dan stabil. Dan langkah ini juga memastikan bahwa semua pemangku kepentingan siap menggunakan sistemnya dengan baik. Dan dengan, pendekatan semua ini, harapannya sistem perpustakaan digital universitas menjadi selaras dengan kebutuhan akademik, aksesnya lancar, dan risiko downtime berkurang signifikan. Dan ini menunjukkan, kekuatan dari KRIS dalam mengintegrasikan tata kelola dan keamanan TI untuk solusi yang berkelanjutan. Next. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai soal, di mana, soal ini sendiri kita dapatkan dari, website ISAKA langsung, di mana di website ISAKA ada fitur, free quiz yang sudah bersandar, sesuai dengan real ujiannya, dan juga didapatkan dari sumber-sumber lain yang terpercaya. Oke, untuk soal yang pertama, the only output of qualitative risk analysis is risk register updates. When the project manager updates the risk register, he will need to include several pieces of information including all the following except for which one. Jadi, soal pertama ini soal untuk menguji pemahaman kita tentang kualitatif risk analysis dalam risk. Yang di mana ini, ada di domain kedua, yaitu mengenai penilaian risiko TI, yang fokusnya, kepada apa saja yang dimasukkan ke dalam pembaruan risk register setelah analisis risiko kualitatif. Untuk opsi yang pertama, yang A, trends in qualitative risk analysis, ini benar karena, tren itu membantu kita melihat pola risiko seiring waktu. Kemudian yang pilihan C, risk group by categories, ini juga benar. Kenapa? Karena mengelompokkan risiko, berdasarkan kategori, misalnya teknis atau operasional, itu memudahkan manajemen. Dan opsi yang D, watchlist of low priority risk, ini juga benar karena risiko prioritasnya rendah tetap dipantau di watchlist. Lalu mengapa opsi B itu salah? Karena matriks probabilitas dampak adalah alat yang digunakan selama analisis risiko kualitatif, bukan bagian dari pembaruan risk register.
Hasil dari matriks ini seperti skor risiko yang dimasukkan ke register, bukan matriks itu sendiri. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Next. Oke, selanjutnya nomor 2. Which of the following is most important to determine when defining risk management strategies? The answer is B. Kenapa? Strategi manajemen risiko itu harus selaras sama tujuan bisnis. Misalnya ngejar profit atau ningkatin layanan pelanggan. Seperti pembahasan sebelumnya, jadi tata kelola itu atau yang di domain 1 itu bilang resiko TI itu harus didukung dengan visi perusahaan itu sendiri. Untuk jawaban yang A, risk assessment kriteria itu hanya sebagai alat buat nilai risiko, bukan tujuan utamanya. Terus yang B, IT arsitektur complexity itu lebih ke detail dari teknis, bukan strateginya. Sedangkan yang C, enterprise disaster recovery plan itu adalah penting, tapi cuman bagian dari mitigasi, bukan inti dari strategi. Jadi karena itu tujuan bisnis atau bisnis objektif dan operation itu adalah yang jawabannya. Next. Nomor 3, which of following is not used for measurement of critical success factors of the project? Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena soal ini menguji pemahaman kita tentang CSF dalam project yang sering terkait dengan domain 3, yaitu respons risiko dan paparan. Karena CSF membantu mengukur keberhasilan mitigasi risiko. CSF itu sendiri adalah indikator kunci yang menentukan keberhasilan project. Jadi untuk pilihan yang A, productivity itu untuk mengukur efisiensi tim atau proses. Ini relevan untuk CSF. Lalu yang kedua yang B, quality itu untuk mengukur standar hasil project. Ini juga relevan. Kemudian yang D, customer service, ini mengukur kepuasan pelanggan. Sering jadi CSF terutama di project berorientasi layanan. Yang terakhir, quantity, ini lebih tentang jumlah output. Misalnya berapa banyak produk dibuat, yang bukan indikator utama keberhasilan project, melainkan matriks operasional. Nah, karena quantity itu tidak secara langsung mengukur keberhasilan strategis project dibandingkan opsi yang lain, karena itu jawabannya adalah quantity. Next. Nomor 4, which of the following process ensure that the risk response strategy remains active and that proposed control are implemented according to schedule? Jawabannya adalah yang D. Nah, soal terakhir ini fokusnya kepada proses KRIS di domain 3, yaitu respon risiko dan pelaporan. Di sini kita yang pertama harus mengidentifikasi dulu proses yang memastikan si strategi respon risiko tetap aktif dan kontrol diimplementasikan sesuai jadwalnya. Kita analisis dari yang A, pilihan A, risk management. Nah, yang ini itu adalah proses keseluruhan, bukan spesifik untuk pemantauan. Lalu yang B, risk response integration, ini fokusnya kepada mengintegrasikan respons ke dalam operasi, bukan pemantauan. Lalu yang ketiga, risk response implementation, ini fokusnya kepada penerapan kontrol, bukan memastikan kontrol tetap aktif. Lalu yang terakhir, risk response tracking, ini adalah proses memantau dan melacak efektivitas respon risiko, termasuk memastikan kontrol diimplementasikan sesuai jadwal. Nah, jadi pilihan yang terakhir ini adalah pilihan yang tepat. Next. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan, izinkan saya untuk merangkum semuanya. Jadi di awal tadi kita sudah membahas apa itu KRIS. Jadi KRIS itu adalah sertifikasi dari ISAKA yang ditujukan untuk orang-orang yang ingin menguasai bagaimana caranya mengelola risiko TI. Dan ini juga bukan cuma soal teknis itu sendiri, tapi juga soal strategis. Karena itu cocok buat profesi kayak IT risk manager, auditor, ataupun manajer keamanan informasi. Dan di era digital saat ini sangat penting karena risiko TI sekarang itu nggak cuma bikin sistem down, tapi bisa ngerugiin bisnis
atau bahkan yang lebih parah bisa kena sanksi hukum. Dan juga, kita ngebahas 4 domain utama dari KRIS itu sendiri. Yang pertama ada tata kelola, penilaian risiko, respon risiko, dan teknologi informasi dan keamanan. Seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, tata kelola bikin risiko TI ini nyambung sama tujuan perusahaan. Misalnya biar investasi TI nggak mubazir. Penilaian risiko itu ngajarin kita cara nemuin dan ngukur resikonya, kayak bikin risk register. Terus kalau respon risiko itu ngasih tahu cara ngatasinnya, misalkan pakai kontrol kayak, encryption. Lalu yang terakhir itu keamanan TI itu fokusnya lebih ke teknis, lebih menjaga sisi server dari contohnya menjaga server dari serangan cyber. Dan keempat domain ini adalah, pilar dari KRIS yang, lengkap. Lalu kita juga bisa lihat KRIS ini dipakai di dunia nyata lewat studi kasus yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Seperti studi kasus, aplikasi e-wallet oleh startup fintech, di mana mereka bisa menggunakan KRIS ini untuk mengatasi risiko kebocoran data dengan langkah-langkah, kayak penilaian risiko pakai ISO dan nambahin fitur enkripsi. Atau kasus yang kedua itu seperti perpustakaan digital university yang bisa selaras sama kebutuhan akademik, dengan menggunakan prinsip pada framework COVID 2019 untuk tata kelolanya. Dan 2 kasus ini sendiri nunjukin kalau KRIS itu nggak cuma teori, tapi beneran bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Lalu tadi juga kita nyoba soal-soal latihan yang didapatkan dari sumber ISAC-nya langsung. Jadi sebagai penutup, dari semua yang kita pelajari, KRIS ini adalah alat yang benar-benar sangat berguna di dunia digital saat ini, dan harapannya dengan presentasi KRIS ini, eee, jika ada yang tertarik dengan, mengikuti sertifikasi KRIS akan, memberi gambaran kepada kalian. Dan mungkin itu saja untuk, penutup dan kesimpulannya. Jadi KRIS itu adalah, langkah strategis untuk membangun karir di bidang tata kelola dan resiko TI. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, next slide, ini adalah referensi yang kami gunakan, sebagai sumber, eee, isi konten dari slide-slide kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.